Nah, yang kedua, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan sakramen basuh kaki. Di Yohanes pasal 13 ayat 15. Ya, dikatakan di dalam Yohanes pasal ya 13 ayat 15. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita ya. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu keteladanan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kepadamu. Apa itu? Melakukan pembasuhan kaki. Artinya sakramen basuh kaki itu perlu kita ikuti. Perlu pula kita laksanakan. Yohanes 13 ayat 15. Karena Yesus sudah berikan model. Contoh. Keteladanan. Dikatakan sana kamu juga berbuat sama. Sama loh dikatakan sini. Seperti yang telah kuperbuat kepada. Ini dasar yang pertama. Kenapa sakramen basuh kaki itu menjadi sesuatu yang amat dan sangat penting, Bapak. Yang kedua, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada para muridnya di dalam Matius pasal 28-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, karena Yesus sudah memberikan contoh pentingnya pembasuhan kaki, maka Yesus juga mengatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Ya, apa yang telah kucontohkan itu, apa yang telah kuajarkan itu, engkau ajarkan juga kepada orang-orang lain. Maka untuk itulah para murid sebenarnya juga melakukan mengikuti proses pembasuhan kaki itu kepada orang-orang mereka layani. Maka untuk itulah sebenarnya gereja-gereja Tuhan harus perlu juga melakukan ini. Pasti nanti muncul pertanyaan, Pak Tony, kenapa gereja saya yang sudah begitu tua, gitu ya, udah besar pula, kok nggak melakukan ini? Jawaban saya sama seperti ke Pak Octavianus tadi. Gembalanya kurang update pemahaman pengetahuan Alkitabnya, itu masalah. Yang ketiga, karena Yesus telah memerintahkan sakramen pembasuhan kaki, maka kita tidak boleh mengabaikannya. Sebab keteladanan, contoh realnya sudah dikasih kok. Itu makanya gereja kami melakukan ini. Karena Yesus sudah berikan teladan, contoh, konkret, dan juga mengajarkan. Jadi artinya soalnya masih banyak dari Alkitab itu yang masih kurang dipahami oleh orang Kristen. Makanya minim praktek di jemaat. Lagi-lagi, letak persoalannya mana? Pemimpin rohaninya. Yang ketiga C, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes pasal 13 ayat 16 sampai 17. Artinya kita tidak boleh dengan lancang atau mengabaikan bahkan perintah Tuhan. Salah satunya melakukan sakramen pembasuhan kaki. Gak boleh kita tolak, gak boleh kita abaikan, gak boleh kita anggap enteng. Tapi kita harus memperhatikan dengan serius dan melakukannya dengan seksama. Karena di sana dikatakan berbahagialah kamu jika kamu melakukan. Artinya ada satu nilai, ada makna yang dalam kita alami waktu kita melakukan mengikuti proses pembasuhan kaki. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Kenapa? Karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan juga apa yang telah Tuhan contohkan. Ditambah Tuhan Yesus juga telah memberikan keteladanan bagi kita dengan berkata, berbahagialah kamu jika melakukannya. Yohanes 13 ayat 17. Artinya waktu kita mengikuti sakramen basuh kaki, kita akan merasakan kebahagiaan Tuhan. Ini saya rasakan Bapak Ibu. Pertama, setelah saya belajar ini,
Lalu gereja kami mempraktekkan, saya merasakan betul ada nilai yang berbeda, ada makna yang berbeda. Dibanding sebelum saya pernah mengikuti sakramen basuh kaki. Jadi benar kata firman Tuhan dalam Yohanes 13 dan 16 sampai 17. Berbahagia. Ada manfaat, ada nilai, ada kegunaan daripada kalau kita melakukan firman Tuhan, salah satunya di sini adalah mengikuti sakramen basuh kaki. Memang ini bagi para pendeta berat. Saya tahu banget. Salah satu alasan kenapa para pendeta nggak mau melakukan ini. Amat dan sangat berat. Beratnya di mana? Karena semua kaki jemaatnya itu harus dibasuh satu persatu. Dan itu saya lakukan loh Bapak Ibu. Saya basuh satu persatu kaki mereka. Sebagai wujud saya hamba yang rendah hati. Nah, saya lihat ini juga yang jadi pergumulan pada pendeta. Apalagi kalau sudah keterlaluan namanya terlalu besar. Sulit melakukan ini di gereja. Tapi kalau bagi saya sih saya lebih takut sama Tuhan ya. Maka saya lakukan ini Bapak Ibu.